Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugeng Prayitno. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 Prodi Perhotelan dan Jasa Pariwisata di Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2021. Saya bertugas di SMK Negeri 1 Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Hari ini Rabu 18 Agustus saya melaksanakan ujian kinerja dengan menyampaikan materi proses penataan tempat tidur pada mata pelajaran housekeeping kelas 11. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semuanya sudah bergabung ke Google Classroom? Sudah, Pak. Sudah ya. Kita yang hadir ini ada 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu dalam sehat walafiat, dalam kebaikan, semoga kita jauhkan dari berbagai macam virus. Coba speakernya anak-anak perhatikan dulu. Jadi untuk itu kita setiap hari harus mengikuti yang namanya protokol kesehatan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ketua kelas silakan disiapkan. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Walaupun jaringan agak kurang bagus, kita masih tetap lanjut ya. Walaupun videonya tidak muncul di sini, hanya namanya saja. Tapi kita tetap lanjut karena cuaca kurang bagus, jadi jaringan agak tersendat-sendat. Baik, sebelum kita mulai belajar, Bapak absen dulu. Ananda. Hadir, Pak. Aziza. Hadir, Pak. Inur. Hadir, Pak. Vina. Hadir, Pak. Nova. Hadir, Pak. Amirul. Hadir, Pak. Fikri. Hadir, Pak. Ya, kita ada 7 orang yang hadir pagi ini ya, yang bergabung join ke Google Classroom kita atau Google Meet. Baik, sebelum kita mulai belajar, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Sebelum kita masuk pembelajaran, ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan, yaitu mengenai garis besar pembelajaran kita hari ini. Oke, bisa dilihat di share screen. Kelihatan? Udah kelihatan? Udah, Pak. Udah ya. Ya. Nah, jadi hari ini kita belajar mengenai seperti dasarnya itu proses penataan tempat tidur atau menyiapkan bed ya, atau making bed. Seperti yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai public area. Nah, sekarang kita masuk ke proses penataan tempat tidur. Nah, adapun kompetensi dasarnya adalah menerapkan proses penataan tempat tidur atau make up bed. Bisa mengidentifikasi jenis-jenis tidur itu seperti apa. Ya, menjelaskan bagian-bagian perlengkapan yang ada pada tempat tidur. Yang berikutnya menjelaskan teknik dan prosedur stripping the bed. Yang berikutnya menjelaskan teknik dan prosedur penataan tempat tidur. Yang berikut menentukan dan memilih jenis tempat tidur yang akan ditata. Nah, itu KD 3-nya. Sedangkan KD 4-nya, nah KD 4 ini melakukan proses penataan tempat tidur. Masa pandemi, jadi kita belum bisa melaksanakan praktek. Kalau seandainya pandemi sudah mulai berkurang, kita akan gilirkan ke sekolah untuk melaksanakan praktek. Nah, jadi tujuannya ini ya. Tujuannya yang pertama, Ananda semua bisa peka dan peduli terhadap penataan tempat tidur. Ya. Nah, berperilaku bertanggung jawab dalam melakukan penataan atau make up the bed. Yang ketiga, menunjukkan perilaku ilmiah, jujur. Ya. Kenapa harus jujur? Karena ketika kita membersihkan kamar tamu atau making bed kamar tamu, itu harus dibutuhkan sekali kejujuran. Karena di dalam kamar tersebut banyak sekali barang-barang bawaan tamu yang menggiurkan. Jadi harus punya sikap kejujuran untuk masuk ke dalam kamar tersebut. Yang berikutnya tujuannya bisa menjelaskan langkah-langkah proses penataan tempat tidur. Melaksanakan langkah-langkah proses tempat tidur atau make up the bed dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, dan bersikap jujur, santun selama proses belajar mengajar. Ya, itu tujuan mata pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Nah, namun sebelum itu, sebelum kita masuk ke proses making bed, Bapak mau coba tanya, kira-kira semuanya sudah pernah belum masuk ke kamar hotel tersebut? Kan ini kita sudah kelas 11 ya. Kita pengalaman yang lalu-lalu kita juga sudah berkunjung ke hotel atau showing hotel, table manner. Nah, semalam kan sudah pernah masuk ke kamar hotel ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Apa saja yang kalian lihat? Ayo, siapa yang bisa
menyampaikan? Ya, silakan. Kalau saya lihat ada tempat tidur, ada kamar mandi, Kalau Nurza melihat ada tempat tidur, ada kamar mandi, dan ada ada meja meja rias. rias. Ya, namun belum lengkap. Siapa yang bisa menambahkan lagi? Inur ya, kalau tadi Nur Azizah, sekarang Inur. Silakan. Ada spray dan selimut, Pak. Yang saya lihat ada sofa, ada tempat mandi air panas, dan dingin. Itu dari ketiga temannya telah menyimpulkan atau menyampaikan apa yang dilihat di hotel. Pertama ada bed, ada spray, yang jelas ada kamar, ada tempat tidur dan perlengkapan tidur lainnya ya, termasuk fasilitas-fasilitas yang ada di kamar mandi. Nah, itu yang dilihat teman-temannya atau pengalaman teman-temannya ketika semasa kunjungan ke hotel. Ya, Nova, silakan Nova. Menurut saya komponen bed itu terdiri dari bed, spray, dan bantal, Pak. Kalau menurut Sinova, komponen itu ada terdiri dari bed, selimut, spray, dan bantal. Nah, itu salah satunya. Nah, siapa lagi yang bisa melengkapi? Coba Bapak panggil Amirul. Coba Amirul, apa aja yang kamu tahu tentang bed? Dari ada bed dan bed cover, Pak. Ya, menurut si Amirul, bed itu terdiri dari selimut, bantal, dan bed cover. Masih belum lengkap ya, tapi jawabannya sudah betul. Coba siapa lagi yang bisa menambahkan? Siapa lagi? Ya, Fikri. Coba Fikri, silakan Fikri. Kalau menurut saya ada tempat tidur, ada selimut, dan ada bantal, Pak. Ya, betul sekali ya. Jadi ketika kita membersihkan kamar tersebut, kita harus tahu dulu komponennya apa saja. Yang jelas ada matras bed, ada seat, ada cover, dan bantal atau peralatan lainnya. Kita mempelajari ini sangat besar manfaatnya. Pertama bagi siswa-siswi sekalian itu untuk menghadapi magang nanti atau on the job training. Ketika kalian on the job training, itu kita lihat materinya komponen bed tadi ya. Sudah bisa lihat? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ini dia. Coba perhatikan. Yang pertama ada, nah ini ada gambar bed ya. Jelas itu gambarnya? Nah, yang pertama ini adalah standarnya hotel bintang 5. Ya, yang ini. Yang kedua adalah bed. Ketiga adalah standar bintang 3 ya. Ini ada beberapa perbedaannya. Itu salah satu gambarnya. Nah, ini kompetensi dasarnya bed making prosedur. Bagaimana langkah-langkah bed making tersebut. Nah, ini kompetensi dasarnya seperti yang Pak sampaikan tadi, menerapkan proses penataan tempat tidur atau making bed ya. Melakukan proses penataan tempat tidur tamu ya. Yang berikut, nah tujuannya ini yang tadi. Nah, ini dia yang kita pelajari tadi, komponen bed. Nah, mulai dari yang paling atas. Nah, ini yang paling atas itu namanya pillow. Ya. Ada pillow yaitu bantal. Nah, setelah pillow ada namanya cover ya. Nah, setelah bed cover apa namanya? Nih, apa tunjuknya apa? Ada seat ya. Ada seat sebanyak 3 kalau dia menggunakan 3 seat. Ada matras yaitu yang paling bawah, ada comfortable, ada seat kedua, ada blanket, ada top seat ya, dan ada bed skirting ya. Bed skirting ini adalah untuk menghias atau menutup bed tersebut. Nah, yang berikut. Nah, ini. Jadi ketika magang di hotel atau bekerja di hotel, bed itu terdapat 2 komponennya atau 2 cara
yang terdapat di dalam hotel itu bednya itu. Yang pertama dengan menggunakan duvet, ya, ada duvet. Yang kedua menggunakan nah bed pad adalah bed protector, gunanya untuk menahan cairan agar tidak sampai ke bed. Yang kedua ada sheet, yang ketiga ada duvet, yang keempat ada inner duvet. Yang berikutnya ada pillowcase, ya. Ada berikutnya bed liner, itu yang menggunakan duvet. Ini semua peralatannya sudah tahu ya, sudah kita lihat pada pembelajaran minggu lalu. Yang berikut yang menggunakan 3 sheet. Ada bed protector juga sama. Ada sheet 1, sheet 2. Nah, kalau di yang duvet tadi dia sheetnya hanya 1. Sedangkan yang 3 sheetnya ada 3. Bed cover, kalau yang di atas tidak pakai bed cover. Nah, pillowcase-nya sama, bed linernya sama. Nah, ini seperti gambar yang kita lihat ini. Ini yang warna kuning adalah bed cover, yang ini adalah pillowcase, ya. Ini yang bawah juga, ini serba putih, ini ada warna kuning. Nah, berikut nih ya. Jadi sebelum kalian melakukan pembersihan kamar, ada beberapa grooming yang harus kalian penuhi. Pertama, rambut harus terikat rapi, ya, atau diharnet bagi yang perempuan, atau sirkam namanya, atau disanggul. Nah, yang berikut 2 kali sehari. Berapa kali sehari mandi? Berapa? 2. Dua mandi. Kalau yang mandinya sekali sehari itu bahaya, tidak bisa nanti bekerja di hotel, ya, rawan. Nanti ketika kalian bersihkan kamar, tamunya jadi lari dong. Mau nginap tapi ada yang bersihkan kamar, aromanya sangat sedap sekali, tamunya jadi kabur. Yang berikut, nah ini dia. Ada yang pertama menggunakan 3 sheet, ya, standar making bed dahulu. Kalau sekarang sudah menggunakan duvet, ya. Jadi perkembangan zaman ini selalu berkembang. Dahulu menggunakan standarnya 3 sheet, sekarang menggunakan duvet. Tapi masih banyak beberapa hotel yang menggunakan 3 sheet tersebut. Nah, yang berikut, ini kesimpulan dari yang tadi. Making bed merupakan langkah yang wajib dilakukan oleh room attendant. Karena bed merupakan ikon kamar hotel, ya. Standar making bed nasional. Ini seperti yang dilihat gambar. Kelihatan gambarnya? Ya, ini udah tahu ya komponen yang Pak bilang tadi. Ini yang hitam di atasnya ada inner duvet. Ini ada bednya, ada pillowcase-nya. Ikan video makeup room atau makeup bed, ya. Kita lihat. Lalu, mengeringkan lantai kamar mandi menggunakan floor cloth. 10. Meletakkan kembali carry caddy di bawah rubbish hamper. Proses vacuuming karpet. Vakum lantai karpet dari yang terjauh ke terdekat pintu masuk. Selanjutnya lakukan last checking serta clockwise atau unclockwise sambil membawa deodoran dan tutup curtain.
Proses selesai, room attendant bersiap meninggalkan kamar. Room attendant mengambil make up. Naikkan vacuum cleaner ke troli. Lalu, dorong troli menuju pantry. Langkah selanjutnya adalah melakukan storing. Setelah kita saksikan itu, mungkin sudah ada di pikirannya bagaimana cara-cara making bed atau makeup room. Nah, setelah itu seperti perjanjian tadi, kita akan melakukan diskusi yang terdiri dari 2 kelompok. Ada 2 pokok pembahasan. Kelompok 1 ya boleh dicatat, kelompoknya masih yang lama, Ananda, Nur Aziza, Inur, dan Vina. Nah, itu akan mendiskusikan dengan teman kelompoknya tentang langkah-langkah making bed menggunakan 3 seat. Nah, boleh dilihat nanti di WA grupnya. Ada Bapak share juga di WA grup mengenai apa yang harus didiskusikan. Yang kedua, kelompoknya Nova, Amirul, dan Fikri, yaitu mengenai diskusinya yaitu tentang duvet ya, tentang duvet. Kalau tadi langkah-langkah making bed menggunakan 3 seat, yang kelompok 2 langkah-langkah making bed menggunakan duvet. Silakan Bapak, cukup 10 menit. Cukup? Cukup, Pak. Cukup, Pak. 10 menit. Kalau ada yang bisa Cukup, Pak. Oke, mulai dari sekarang silakan didiskusikan kelompok melalui WA, nanti hasilnya akan dipresentasikan oleh perwakilan kelompok. Dan setiap kelompok lain boleh memberikan pertanyaan, maksimal 2 pertanyaan, mengingat waktu. Jadi silakan nanti dicari pertanyaannya. Udah, Pak. Udah, Pak. Oke, kalau sudah siap, kita mulai aja presentasinya. Kelompok berapa dulu yang ingin presentasi? Udah. Kelompok berapa? Kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 presentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya, dan kelompok 2 silakan persiapkan pertanyaan, maksimal 2 pertanyaan ya setiap kelompok. Silakan. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami dengan menggunakan. Sebelum kita making bed, kita harus mengetahui dulu komponen apa aja yang ada pada proses making bed menggunakan duvet. 1. Bed pad atau bed protector. 2. Sheet. 3. Duvet. 4. Liner duvet. 5. Pillowcase. 6. Bed liner. Adapun langkah-langkahnya adalah sleeping bed. 1. Tempat tidur ditarik mundur agar leluasa untuk memudahkan menata tempat tidur. 2. Mengangkat pillow dan pillowcase. 3. Menarik duvet. Membuka duvet case, lalu menarik duvet liner agar lepas dari duvet case. Menarik seat yang sudah terpakai, memeriksa dan merapikan basket dan bedpad. Membawa atau meletakkan lina atau duvet case yang sudah terpakai ke liner di trolley. Mengambil liner bersih, duvet case dan pillow case ke kamar. Memasang seat. 1. Membentang seat agar menutup mat
matras. 2. Seat dipasang dengan permukaan halus di atas. 3. Seat dekat headboard dimasukkan ke bawah matras dengan lipatan segitiga pada sudut kiri dan sudut kanan. 4. Sebagian kaki dimasukkan ke bawah matras dengan lipatan segitiga pada sudut kiri dan sudut kanan. Teknik memasang duvet. 1. Membentang duvet liner di atas matras selebarnya. 2. Ambil duvet case lalu masukkan duvet liner ke dalamnya. Masukkan dengan rapi, lalu duvet dibentangkan ke seluruh matras dengan ujung atas sejajar dengan ujung matras bagian atas. 3. Lipat ujung duvet bagian atas membentuk lipatan kurang lebih 1 jengkal. Dilipat berulang kali dari ujung matras dengan rapi. 5. Lipat duvet pada sudut kanan sehingga membentuk lipatan segitiga dengan rapi. 6. Bungkus bilah dengan menggunakan bilah kain dengan rapi, lalu letakkan di atas matras. 7. Dorong headboard ke posisi semula jika ada hal. Itulah hasil diskusi kami. Kelompok kami pagi ini bertanya. Silakan maksimal 2 pertanyaan setiap kelompok. Terima kasih. Ya, baik. Kita berikan aplaus kepada kelompok 1 ya, telah membacakan hasil diskusinya. Nah, nanti ketika temannya menyampaikan hasil diskusi, mohon mic-nya dimatikan. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Siapa yang ingin bertanya? Silakan. Silakan. Angkat. Nova, silakan bertanya Nova. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apa perbedaan menggunakan 3 set dengan duvet? Ya, itu bertanya. Pertanyaan berikut. Ya, Amirul silakan. Kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya adalah, mengapa kebanyakan hotel menggunakan spray atau seat yang berwarna putih? Ya, itu tadi 2 pertanyaan. Yang terakhir pertanyaannya, mengapa kebanyakan hotel menggunakan perlengkapan kamar atau seatnya berwarna putih. Nah, silakan kelompok 1 dicari jawabannya. Kalau sudah, langsung dijawab oleh kelompok 1. Silakan. Ya, Ananda, silakan dijawab. Baik, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang pertama, yaitu apa perbedaan 3? Perbedaannya tidaklah jauh, berbeda sebetulnya, hampir sama keduanya. Hanya pada duvet itu sudah dijahit menjadi satu dengan seat 2 dan 3, dan blanket menjadi satu. Jadi terpisah-pisah. Sudah Pak, Ya, itu jawaban dari saya. Jawaban dari 1. Bagaimana kelompok 2? Apakah sudah bisa diterima jawabannya? Sudah cukup. Terima kasih. Ya. Lanjut, pertanyaan kedua. Silakan jawab kelompok 1. Siapa mau jawab? Ya, Nur Azizah. Silakan Nur Azizah. Baik, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang pertanyaannya ialah, mengapa kebanyakan hotel banyak memakai seat berwarna putih? Jawabannya karena warna putih identik dengan kebersihan dan kelihatan selalu bersih. Ya, bagaimana kelompok 2? Apakah sudah bisa diterima jawabannya? Sudah puas, terima kasih. Ya.
Kita berikan A+ kepada kelompok 1 ya, telah selesai melakukan diskusinya. Ya, kalau menggunakan duvet itu lebih praktis penggunaannya dan biaya kos untuk pencuciannya itu lebih ringan ya. Bagaimana kelompok 1, apakah sudah cukup dengan jawaban temannya tadi? Sudah cukup. Terima kasih. Ya. Baik. Masih ada yang mau tanyakan? Dari tontonan video kita tadi dan diskusi teman-temannya, apakah ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Tidak, Pak. Ya, berarti paham ya? Paham. Paham. Nur Azizah mengangkat tangan, apa ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Ya. Baik, Bapak simpulkan dari hasil diskusi dan tayangan video tadi. Bapak diskusikan pertama mengenai komponen bed ya. Perbedaannya yang menggunakan duvet dengan 3 seat pertama ada pada seatnya. Kalau dia 3 seat itu seatnya ada 3. Sedangkan yang menggunakan duvet itu seatnya hanya 1 ya, hanya 1. Jadi itu perbedaannya yang mencolok pada perbedaan 3 seat dan menggunakan duvet. Jadi kalau 3 seat itu banyak digunakan oleh hotel-hotel zaman dahulu ya. Tapi zaman sekarang masih ada hanya beberapa hotel-hotel kecil. Kalau hotel-hotel besar semuanya sudah menggunakan duvet ya. Baik, kita lanjut. Kita lanjut berikutnya, diskusi kita sudah. Nah, untuk penilaian kita ada penilaian pertama, ada penilaian tugas dari LKPD, ada tugas LKPD pertama. Yang kedua, dari diskusi tadi itu ada penilaian yang khusus, ada rubriknya ya, yang menjawab, yang bertanya itu ada penilaiannya masing-masing. Nah, dari pembelajaran hari ini mungkin udah cukup sampai sekian. Namun sebelum itu, sebelum kita tutup, siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan materi yang telah kita pelajari dari 1 jam yang lalu? Nah, siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan? Ya, Nur Azizah, coba apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Silakan Nur Azizah. Dari pembelajaran kita hari ini, saya menyimpulkan bahwa untuk menyiapkan kamar tamu menggunakan 3 seat dan menggunakan duvet. Ya, itu kesimpulan dari Nur Azizah ya, bagus sekali. Pembelajaran kita hari ini menyimpulkan menggunakan 3 seat dan menggunakan duvet. Ya, ayo siapa lagi yang bisa menyimpulkan dari pelajaran kita hari ini? Siapa? Ya, Ananda. Apa Ananda kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Kalau menurut Nanda, Pak, kesimpulan pelajaran hari ini adalah teknik penataan 2. Itu yang pertama, teknik dan prosedur menata tempat tidur dengan duvet yang atau bed protector, seat, duvet, inner duvet, pillowcase. Benar. 2, akan 3 seat yang komponennya adalah bed pad atau bed protector. Seat 2, blanket, bed cover, pillowcase, dan bed liner. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih Ananda telah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Bapak tambahkan lagi, jadi teknik dan prosedur menata tempat tidur itu menggunakan ada 2 ya, ada menggunakan duvet, ada menggunakan 3 seat. Sedangkan yang menggunakan duvet itu komponennya adalah ada bed protector yang pertama, ada kedua seat duvet, yang keempat ada inner duvet, yang kelima ada pillowcase, dan terakhir ada namanya bed liner. Ya, yang kedua making bed menggunakan 3 seat. Nah, 3 seat ini perbedaan tidak terlalu jauh. Pertama ada bed protector, ada seat 1,
ada sheet 2, dan berikutnya ada blanket. Nah, setelah blanket ada sheet 3. Setelah dipasang sheet 3, baru dipasang pillowcase. Dipasang bed cover. Dan terakhir, ditaruh pillowcase dan bed liner. Itu hampir sama ya. Nah, itu kesimpulan pembelajaran hari ini. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Enggak ada? Oke, baiklah, untuk pelajaran hari ini cukup sekian. Untuk tugas, silakan nanti kerjakan LKPD ya. Ini LKPD. Itu LKPD-nya dikerjakan. Ada yang latihan pertama, diisi ya nama, ya namanya diisi siapa. Nanti dikirim kembali ke Google Classroom 2 hari ke depan ya. Ada soal objektif dan soal Google Classroom. Bapak tunggu 2 hari ke depan. Nah, bagi nilainya yang belum mencukupi, akan Bapak adakan remedial pada pertemuan berikutnya. Nah, itu dia mengenai LKPD ya, mengenai tugas-tugas untuk di rumah. Dan untuk minggu depan, kita akan lakukan praktek makeup room secara terbatas karena kita akan laksanakan praktek secara bergiliran, minimal maksimalnya 4 orang 1 hari ya. Nah, itu untuk berikutnya. Nah, untuk materi pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas mengenai menata peralatan kembali di store ya. Bagaimana kita menata peralatan kembali itu storing kita pakai ya, untuk makeup room barang yang kita taruh kembali di store. Baik, mungkin itu aja Bapak sampaikan, dan jangan lupa kita tetap selalu kesehatan, selalu mengikuti prokes ya, protokol kesehatan, selalu menggunakan masker jika baik. Mudah-mudahan kita selalu keadaan sehat walafiat. Amin. Silakan ketua kelasnya Amirul disiapkan. Ya kan Amirul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agama dan kepercayaan. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas partisipasinya.